Halo guys, pilih kartu kali ini untuk melihat percintaan, ya. Apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang kamu sekarang ini. Dan di sini ada 4 pilihannya seperti biasa. Di sini ada moon, ada garden, ada birds, dan di sini ada sheep. Oke. Untuk yang mau pilih, videonya bisa di pause dulu. Oke, kalau udah selesai baru di play lagi. Kita lihat dari nomor pertama, nomor 1, yaitu moon. Oke, kita lihat. Untuk bacaan ini aku pakai oracle. Jadi nanti untuk video lanjutannya aku pakai tarot. Oke, kita lihat apa yang dia pikirkan dan dia rasakan ke kamu saat ini. Take a reality check. Speak your world into being. Light them up. Activated earth, jump in, trust the timing. Oke. Aku pakai kartu ini ya, Moonology yang terbaru. Sendiri juga belum baca sebenarnya. Kita lihat first quarter moon in Gemini. First quarter moon in Gemini. Speak your world into being. Think about what you want. Do you really believe you can create it? Do you believe you have what it takes, or do you secretly doubt yourself? Worse, you're quietly preparing for failure. Say it. And it ain't so. Oke, ini bicara tentang throat chakra. Karena Gemini, ya. It's a sign of communication. Throat chakra itu bicara tentang everything that honest. Orang yang throat chakranya itu keblok, itu dia akan sangat sulit mengekspresikan diri
dan akan sangat sulit untuk bicara jujur untuk dirinya sendiri. Okay, so untuk yang pilih nomor 1, Moon. Aku ngelihat di sini kemungkinan dia, kalau dia kenal sama teman kamu atau kamu juga masih in contact sama temennya dia, dia akan melakukan reality check. Reality check di sini mungkin dia pengen tanya tentang keadaan kamu, are you still single or not, gitu. So probably kamu udah nggak bareng sama orang ini. Atau dia stalking your social media. Kita lihat lagi yang last quarter. Honestly yang tadi aku bilang, aku juga belum baca ini last quarter. Kita lihat last quarter in Leo. Lighten up. What's happening for you right now can turn out well, but you need to find balance between the light and the dark of the situation. Get in touch with some lighter and happier feelings to clear away any energetic debris that may have grown out of your fear. Okay. Aku ngeliat di sini lebih ke arah kayak untuk berani ya, lighten up, berpikir positif. So yang aku rasain di sini ada rasa takut dari diri dia untuk keep in touch sama kamu. Mungkin dia pernah bikin salah atau dia takut kamu sudah nggak akan terima dia in any form. Dan aku ngeliat dia kayak masih merasa butuh waktu untuk membuat diri dia lebih berani sebelum dia benar-benar keep in touch lagi sama kamu. Keep in touch di sini bisa mau lewat text, chat, or just DM you in your social media, atau ya lewat teman. Baru nanti akan dia ketemuin kamu. Di sini aku juga ngelihat dia lagi dalam situasi yang dia harus yakin, harus gini, bukan yakin gimana, tapi dia harus karena kalau aku lihat ada kemungkinan selama ini dia itu punya rasa takut sama masa depan. Dia takut kalau hubungan kalian itu nggak bisa berhasil, maybe it's too good to be true, atau ada hal-hal lain antara kamu sama dia di luar itu, ya, orang tua or whatever, okay? Dan aku ngeliat di sini juga dia sadar kalau this is the time, ya, this is the time for them to actually surrender, kayak ngikutin kata hati, jangan ngikutin fear-nya, tapi ngikutin kata hati. Kalau memang hatinya merasa pingin ke kamu, ya udah gitu. Jangan, sometimes orang itu nggak maju. Kita bicara kalau dia laki-laki. Sometimes ada juga kalanya dia nggak maju bukan karena dia nggak mau, tapi dia nggak siap. Dia nggak siap di sini kan bisa berbagai macam alasan kenapa dia tidak siap. Itu balik lagi ke masing-masing orang. Dan aku ngelihat di sini dia lagi belajar banget. Buat dia ini nggak mudah loh ya. Jadi sometimes mungkin kita gemes ya sama orang-orang yang kayak pengecut lah, kayak ya takut lah, chicken shit lah gitu.
but actually deep down they also have problems to actually apa ya namanya ya, deal with their insecurities, deal with their fears. So aku ngerti kadang kita tuh bisa gregetan banget sama orang-orang kayak gitu, but yeah, sometimes susah untuk kita berempati memang. Aku ngerti banget. Soalnya aku juga orang yang gampang gregetan sama orang-orang kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kita bukan mereka. Kita nggak bisa ngerasain apa yang mereka rasain. Dan dari activated earth ini, aku ngelihat dia kayak dihadapkan dengan pilihan yang kayak kasarnya itu kayak hidup apa mati gitu. Maksudnya adalah ngikutin apa yang diinginkan atau tidak pernah sama sekali. Dan itu sangat menyeramkan sebenarnya. Dimana kita harus dipaksa untuk memutuskan. Maybe because they never have the courage, the strength to make a decision until the time comes. Jadi kalau udah waktunya kita harus membuat satu keputusan, ya kita tuh kayak dihadapkan dengan perasaan yang gak karuan. Kita dihadapkan dengan perasaan yang ya itu yang tadi aku bilang, kayak antara hidup dan mati. Membayangkan kita hidup, meneruskan kehidupan yang kita gak pingin, dalam artian kita tidak bersama orang yang kita inginkan at some point, ya. It's, kalau ini bukan ego, tapi memang perasaan cinta beneran gitu. Itu kan menyiksa ya gitu. It's like you know what you want and then you know this is the best for you, but it's your fears yang preventing gitu kan. Jadi yang menghalangi itu justru ketakutan kita sendiri. Itu kan menyiksa sebetulnya. So aku ngeliat di sini dia lagi dihadapkan sama itu. Kalau ngomongin perasaan, of course dia mikirin kamu, iya, dia masih punya perasaan sama kamu, iya, but itu dia, because they need to deal with their fears first, they need to deal with their insecurities first. Dia lagi lighten up, lagi mencoba untuk meyakinkan diri dia bahwa dia bisa, bahwa ini yang dia inginkan, karena sebenarnya dia tahu apa yang dia inginkan. They have no doubt about it, okay? Dia bukan confused, dia nggak confused kalau aku lihat. Dia hanya merasa dia butuh waktu untuk membuat dirinya lebih berani. Even though dia tahu dia udah nggak punya waktu banyak lagi untuk melangkah gitu. Karena ya mungkin ini orang yang modelnya last minute, yang ibaratnya apa ya? Kalau belum dipaksa sama waktu tuh belum mau jalan, gitu loh. So I think ya dia juga lagi mau. Kenapa ada reality check di sini? Dia nggak mau datang dengan cara yang tau-taunya kamu udah punya pasangan atau apa gitu. Jadi dia mau reality check. Reality check di sini bisa macam-macam yang tadi aku bilang. Bisa dia trying to stalk you, bisa mungkin dia kontak kamu langsung juga bisa kalau dia berani. Atau dia tanya-tanya orang yang kenal sama kamu. So how are you doing? Itu reality check. Cek ombak lah bisa dibilang. Dan di saat yang sama dia juga lagi berjuang sama dirinya sendiri dan jujur sama dirinya sendiri. Dan di sini juga in Gemini, meaning there are two people, dimana dia juga harus berani untuk, kalau sampai dia berani ngontek kamu, dia harus berani juga untuk berhadapan sama kamunya kan gitu loh. And it takes a lot of courage gitu. I can totally understand. So pikiran kamu jangan ke dia terus, karena itu akan membuat kamu jadi gila sendiri nungguin orang kayak gini gitu loh.
Okay, so kita lihat ke readingan lanjutannya. Aku akan buka tarot dan aku akan ngelihat lebih detail tentang apa yang dia inginkan ke kamu dan perasaannya dan pikirannya in detail tentang kamu. Kita lihat di video lanjutannya. Buat yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Okay, untuk kartu nomor 2, Garden. Kita lihat. Breathe through the tension. This card is really nice. Full moon in Scorpio. Take a reality check. Leave the past behind. Okay. Activated Earth. You're not for everyone. You got the love. Okay. Oke, yang pilih kartu nomor 2, aku ngelihat maybe kamu baru pisah sama dia. Mungkin beberapa dari kalian baru pisah. Kartunya mengisyaratkannya seperti itu. Maybe juga yang udah awal tapi sempat kontak, tapi sempat on off. Atau cuman sekedar bukan mantan tapi sekedar gebetan. Kalau aku lihat di sini sebenarnya gini. Kalau ada rasa suka nggak dia sama kamu? Ada. But dari apa yang dia alamin sama kamu, dia ngerasa you're attractive, you're interesting person at some point. But buat dia sekarang, dia belum merasa like, atau dia tidak merasa that you are the one. Dia masih ngerasa kayak mungkin ada orang lain di luar sana yang lebih cocok sama gue. Jadi yang minus di sini compatibility-nya. Bukan dia berarti nggak punya rasa. Tertariknya iya, tapi kalau cinta aku rasa tidak. Kalau tertarik ya. Atau kalau ini sudah mantan, maybe dia pernah sayang sama kamu. But yang aku sering omongin ke orang-orang, cinta saja tidak cukup untuk membangun suatu hubungan yang kuat. Itulah makanya kenapa aku coachingin orang, aku ajarin orang orang yang coaching sama aku langsung ya aku ajarin tentang bagaimana melihat sebuah hubungan, bagaimana menjaga hubungan itu tetap hidup. Karena cinta saja tidak cukup, kita harus punya compatibility, kita harus tahu bagaimana menjalani hubungan yang baik. Yang kebanyakan ditanyain orang kan cuma dia cinta nggak sama aku.
Cinta itu bisa hilang sebetulnya. Kalau kita ngejalanin, pernah gak sih kamu merasa cinta sama orang, tapi kamu gak bahagia? Ya nggak, yang bikin gak bahagia itu karena hubungannya gak baik. Bukan cintanya gak ada, tapi hubungannya gak baik. Right? Dan aku ngerasa di sini juga for some of them yang memang pernah sayang sama kamu, dia merasa juga berat sebetulnya. Tapi mungkin terlalu banyak masalah dalam hubungan kalian yang membuat dia merasa kayak, gue gak bisa hidup kayak gini. This is not a relationship that I want. Dan aku merasa dia mencoba untuk belajar untuk move on, leave the past behind. Aku tahu this is not maybe something that you want to hear, but this is what I see. Karena tidak selamanya apa yang kita anggap buat kita beneran buat kita. Itulah dimana kita belajar untuk menerima. It's hard, I know. Because yang kita hadapi adalah ego diri kita sendiri. Dan di sini ada kartu, you're not for everyone. So, makanya aku bilang, buat dia yang pernah sayang sama kamu juga berat, atau dia pernah tertarik sama kamu berat gitu. Tapi ya dia harus ngerasa kayak, okay, you seem so perfect to me gitu, but eventually we are not that compatible, so I have to leave you. But that's life. Itulah hidup. Kita nggak bisa cocok untuk semua orang. Dan nggak semua orang juga cocok buat kita. Right? Kalau kamu bisa pelan-pelan mencoba menerima hal itu, then you learn wisdom. Dan you got the love di sini. Dia tahu dia bukan hanya mencari cinta, tapi dia mencari cinta yang memang beneran cinta, dalam artian bukan hanya ketertarikan biasa, tapi juga nyambung sama dia. Ini klasik sih sebenarnya. Ini hal yang kayak gini kan sebenarnya hal yang kita jumpain sehari-hari. Sometimes we just, we like someone, we feel attracted to someone, but eventually that person is not good for us, right? Just, take some time to heal yourself if you still, like this person, or you already fall in love with this person. Just take some time to heal yourself, to accept the situation as it is. Because tanpa kita mencoba belajar untuk menerima kenyataan, ya kita akan selalu sakit. Karena sakit itu kan karena kita tidak merasa mendapatkan apa yang kita inginkan. Learn to let go. If he's not the one, then there must be someone. You have to believe that. Learn to believe that. I know it's hard, but learn to believe that. We all learn in this life. Jangan pernah menganggap dirimu sudah cukup untuk belajar. Kita nggak akan pernah cukup belajar sampai kita mati. So, open your heart to heal and, let it go. So, yang memang beneran tepat buat kamu bisa masuk. Jangan tutup hati kamu. Okay? Karena ini situasinya seperti ini, so di video lanjutannya kita akan lihat
Sebenarnya apa yang dia merasa, apa yang membuat dia merasa nggak pas sama kamu, dan kita juga ngeliat ke depannya akan bagaimana buat kamu. Oke? So kita lihat di readingan lanjutannya. Yang belum member, kalian bisa member dulu, karena readingan lanjutannya adanya di membership. Kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membership. Okay? So thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye. Oke, sekarang kita ke nomor 3, bird, yang mirip birds. Kita lihat. Let your fears dissolve. Practice gratitude. See the bigger picture. All paths lead home. You're not alone. I remember. Okay. Dari kartu I remember di sini aku merasa like yes, he remembers you. In fact, he's missing you. Dia lagi kangen sama kamu. Aku nggak tahu ya situasi cerita kamu seperti apa. I'm just reading as it is, yang aku lihat, yang aku rasain. Situasinya aku lepasin ke kalian. Dia ngerasa kayak somehow he still feels connected with you. Dia masih kangen sama kamu, masih kadang mikir kamu, masih ada situasi-situasi yang membuat dia keingetan sama kamu. Dan aku ngerasa di sini dia lagi ada di dalam spiritual awakening. So probably this person kemungkinan udah nggak ada dalam hidup kamu udah cukup lama. This is a K2 year. Don't forget that. This is a K2 year. Dimana K2 year itu suka membawa ingatan masa lalu, hal-hal masa lalu itu kembali. Kita lihat last quarter moon in Sagittarius. Okay. Practice gratitude. The good news is that even though you have some issues that need tackling, they're nothing that you can't manage. More good news is that the best way for you to clear the air and reach a breakthrough right now. Life loves me and I love life. Ya, aku ngelihat kalau ini 3 kartu di awal, ini ngomongin tentang dia secara personal, tidak ada hubungan sama kamu. Dia lagi banyak merenung, kontemplasi tentang apa yang sudah dia lewati dalam hidup secara keseluruhan, bukan cuman ngomongin dalam situasi romantis kalau aku lihatnya. So I don't think he's into relationship right now. Dia lagi benar-benar ngerasa
kayak sebenarnya hidup gue ini membawa gue kemana. Orang-orang yang datang ke dalam hidup gue ini sebenarnya memberikan gue hikmah apa, memberikan gue pelajaran apa. Itu yang lagi bermain di pikiran dia. So I don't think he's into relationship at this moment ya. But he still remembers you. He still think that apa yang dia ingat tentang kamu juga yang baik-baiknya sebetulnya. Saat kamu bersama dia, you had good moments, itu yang dia ingat sampai sekarang. So ini udah jelas banget sih kalau menurutku. Ini orang yang lagi banyak merenung. Dan dia lagi mencoba untuk banyak hal di dalam diri dia, isunya dia, yang dia tahu dia harus beresin dulu. Yang itu prioritas dia sekarang. Dia mau apa, tujuan dia bagaimana, hubungan seperti apa yang dia inginkan, pasangan seperti apa yang dia inginkan. Jadi kayak di otak dia sekarang lagi masih banyak pertanyaan yang dia harus jawab. Jadi ya kalau aku lihat di sini ya memang situasinya bukan situasi romantik dalam artian romantik, tapi the romantic ini lebih ke diri dan hidup. Dan dia ngerasa banyak hal dalam hidup dia selama ini, mungkin salah satunya tentang kamu juga, yang menurut dia banyak yang harus dia pikirkan ulang, banyak yang harus dia perbaiki kalau dia memang ingin punya hubungan ke depannya dengan siapapun itu. Ada hal di dalam diri dia juga dia sadar dia harus perbaiki. So makanya aku bilang ini udah ngomonginnya tentang diri dia sendiri. Tuh, isolation. Aku ngeliatnya di sini lebih ke isolationnya. Jadi dia juga mungkin aku rasa sekarang ini dia lagi nggak banyak hangout sama orang. Walaupun sesekali dia butuh, dia keluar, dia ketemu temen apa gitu. Tapi ya most of the time kalau aku lihat dia lebih banyak mengisolasi diri, lebih ke arah apa ya, aku bilang lebih ke arah kayak lebih banyak merenung sih. Dia tuh maunya gimana, maunya apa, dan apa yang harus dia perbaiki, apa yang harus dia lakukan. Udah di seputaran itu aja sebenarnya. Tapi justru dengan situasi seperti ini, banyak hal-hal di masa lalu yang dia mengingat ulang, dan salah satunya kamu. Di readingan lanjutan kita lihat specifically dia ke kamu tuh bagaimana. Kita lihat di readingan lanjutannya, dia ke kamu tuh gimana, atau memang kamu sama dia masih ada jalan atau enggak. Ya, kita lihat di readingan lanjutannya. Oke, so untuk yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Karena di membershipnya aku juga bacanya pakai tarot, ya. So thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye. Oke, kita lihat untuk yang terakhir, yang pilih ship. Embrace the flow of life. Leave the past behind. Find a balance.
Earth School, life lesson, soul growth, study, higher learning. Trust the timing. You got the love. Okay. Aku ngelihat di sini dia lagi ingin mencoba memahami keadaan antara kamu sama dia. Aku nggak tahu ya situasinya kalian masih bareng atau enggak, but dia lagi ingin paham perannya dia tuh apa, dia tuh harus bagaimana. Dia lagi mencari itu dan dia lagi nggak mau kayak dia. Aku lihatnya gini, dia sudah capek sama masalah-masalah yang ada dalam kehidupan, dalam hubungan kamu sama dia. Dia udah capek sama hal itu. Dan dia tahu bahwa ya ini antara udah tahu atau belum ya, tapi intinya dia merasa kayak ada yang harus dia pelajari. Karena mungkin dia ngerasa antara kamu sama dia, kalian punya cara pandang yang berbeda, gak masuk. Dan di sini juga ada kartu yang ngomongin tentang codependency, ngomongin tentang boundary. Jadi dia ngerasa dalam hubungan kalian ini kayak terlalu banyak kemelekatan, terlalu banyak attachment. Dan dia ngerasa itu nggak baik. Dan mungkin dia merasa kayak agak sedikit ngerasa dia kayak nggak punya freedom. Kayak nggak ada boundary antara kamu sama dia. Karena banyak orang yang menganggap hubungan kalau udah deket itu nggak ada boundary, itu salah banget. Itu salah banget. Dan aku ngeliat di sini dia lagi ya ibaratnya tuh kayak napas dulu, keluar dulu. Kayak dia lagi mau mencoba memahami, dia lagi mau coba ngerti seharusnya tuh gimana, enaknya tuh gimana gitu. Jadi kemungkinan kamu masih sama orang ini atau kamu baru selesai sama orang ini, but dia ngerasa kayak ada yang off balance. So he needs to find the balance again. Dia sendiri juga ngerasa kayak dia udah ngerasa off balance. Dia udah ngerasa mulai kehilangan dirinya dia sendiri. Maybe kalau udah sampai kayak gitu, maybe the relationship was toxic. Mungkin terlalu banyak tuntutan, demand dan segala macam. And then aku ngerasa kayak dia merasa kayak okay, this is not love, this is just toxic, this is just like this is not a healthy relationship. So aku ngeliat kayak dia pingin kayak apa ya namanya, stop dulu deh, kayak off dulu deh gitu. Kayak diterusin nggak baik nih kayak gini gitu. Kayak kita masing-masing jadi kehilangan arah sendiri, diri sendiri. Kita kehilangan diri sendiri gitu loh. Dan mungkin pada saat dianya juga pingin off dulu, kamu nggak terima misalnya. Atau sebaliknya. Karena ada ibaratnya it's healthy. Sometimes kita stop dulu. Karena pada saat kita nggak mau, itu berarti ada desakan impulsivity dari dia. Karena pada saat orang maju terus, itu karena dia punya fear, dimana dia ngikutin fear secara dia tidak sadar. Dia bermain dengan insting. Ya ini terlalu teknikal. Intinya adalah aku lihat dia lagi pingin coba paham dulu deh sama situasinya. Dia pengen tahu sebenarnya ini gimana, bisa nggak dijalanin. Jadi dia mau
take time waktu untuk berpikir. But if he is a man, let him gitu loh. Karena dengan kamu makin paksain dia, itu nggak akan lebih baik buat kamu dan buat dia. Jadi ibaratnya kamu cuman punya dia secara raga, tapi hati dia nggak di situ, buat apa? Right? Just let him go. Biarkan dia waktu berpikir. Kalau dia memang mau sama kamu, dia akan kembali, gitu loh. But if he's not coming back, meaning ya dia nggak ngerasa nyaman sama kamu, then why you have to be with a man who doesn't want you, right? Ya aku lihat di sini, ya, he wants to go, intinya he wants to go, he wants to see if gue bakal kangen gak sama lu, gue bakal ngerasa butuh gak sama lu, gue akan ngerasa gue pingin gak sama lu. Jadi sekarang ini dia punya mixed feelings di antara masih sayang sama udah males karena terlalu toxic gitu loh. Jadi dia lagi punya mixed feeling. Kalau orang lagi punya mixed feeling kayak gini, especially cowok, lepasin. Nggak ada guna kamu mempertahankan orang yang lagi begitu, karena memang jalannya bukan begitu. Jalannya memang harus dilepasin, karena itu sesuatu yang dia harus cerna sendiri, dia harus cari jalannya sendiri, bukan kamu yang ngajarin dia. Itu malah bikin dia tambah senewan, malah bikin dia tambah ngerasa diatur sama kamu. Say don't do it gitu. Stop it. Oke, dan mungkin sudah saatnya kamu ya coaching, kamu belajar, kamu yang justru tingkatin kualitas diri kamu. Kalau kamu pengen diinginkan sama laki-laki bener-bener cinta sama kamu, pingin sama kamu, ya tingkatkan kualitas diri kamu, bukan malah menghalangi dia untuk pergi. Kalau aku lihat di sini, this man wants a way out. Bukan karena nggak cinta, tapi mixed feeling. Dan itu yang tadi aku bilang, kalau orang udah punya mixed feeling kayak gitu, biarkan. Dia ngerasa di dalam hubungan ini dia kayak ngerasa kehilangan diri. Dia juga punya isu, bukan cuma kamu. Dia juga kayak ngerasa ada fear, dia mungkin buat terbuka, ada fear. This is like like you trigger each other lah intinya. Dia men-trigger kamu, kamu men-trigger dia. Intinya itu seperti itu. So, just let it go. Oke. Dan kita lihat di readingan lanjutannya. Di readingan lanjutannya aku akan baca pakai tarot. Kita lihat what the deeper lagi ke what's in his mind, lebih dalam lagi. What's the problem, ya? And then apakah kalian bisa bareng dalam konteks yang masa depan nggak ada yang benar-benar tahu, tapi aku cuma melihat apa yang ada di kartu dan mungkin dalam jangka waktu ya, well I don't know, maybe a year from now, I don't know. Okay, so buat yang belum join ke membership, kalian bisa join dulu ke membershipnya. Klik link yang ada di bawah video ini untuk nonton video lanjutannya. Okay, so thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye.